Sekarang kami sudah bersama dengan Hyundai Creta. Hyundai Creta ini merupakan SUV pertama Hyundai yang dirakit secara lokal di Indonesia di fasilitas Hyundai di Delta Mas Cikarang. Jadi bisa dibilang mobil ini itu CBU alias Cikarang Build Up. Dan bisa dibilang ini merupakan mobil yang paling ramai pada saat peluncurannya dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Apakah dengan mobil Hyundai ini dirakit secara lokal dan bukan dirakit aja, bahkan dibuat seluruhnya secara lokal, apakah dia mengurangi build quality-nya? Makanya kita cari tahu sekarang. Nah, secara desain masih mengambil bahasa desain yang mirip-mirip dengan Santa Fe ini ya, sebelum facelift yang sekarang, dimana dia pakai lampu yang ada di bawah sini dan di RL-nya di atas. Ini nama di RL-nya susah nih. Nama di RL-nya itu disebut dengan Parametric Jewel Hidden Type DRL. Panjang banget namanya. Ya pokoknya kita nyebutnya di RL aja, dan bentuknya ini pun bagus gitu. Nah, kemudian untuk di bagian grillnya dia menggunakan panel black glossy yang menciptakan kesan kalau mobil ini itu lebih ke arah sporty dan sangar. Ya namanya aja SUV ya, walaupun ini masuk ke dalam crossover alias SUV perkotaan. Dan di bagian bawahnya sini dia menggunakan skid plate yang berwarna bukan chrome ya. Dia ini di bawahnya menggunakan warna silver tapi dia matte. Nah, kemudian ke atas sini dia menggunakan panel satin silver yang bikin kelihatannya itu lebih mewah macam mobil Eropa. Walaupun ini mobil menjadi mobil termurah dari Hyundai Indonesia saat ini, tapi dia juga dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang merupakan teknologi radar tercanggih yang ada di Indonesia hingga saat ini, karena dia punya lane departure warning, lane keeping assist, punya blind spot view mirror, rear cross collision avoidance assistance, dan banyak lagi untuk fitur Hyundai Smart Sense tersebut. Dan itu sangat-sangat canggih. Dan tidak hanya Hyundai Smart Sense saja, tapi Hyundai Creta ini juga menjadi mobil pertama yang menggunakan teknologi Blue Link dari Hyundai, yaitu aplikasi di HP yang dimana kita bisa memonitor mobil yang kita miliki. Ini sebenarnya kami juga tidak apal sepenuhnya fitur apa aja yang ada di Blue Link itu, makanya ini kami baca. Yang pertama itu ada Stolen Vehicle Immobilization, kemudian ada Auto Collision Notification, kemudian ada SOS or Emergency Assistance, Roadside Assistance juga. Jadi kalau misalnya mobil ini kenapa-kenapa, bisa mengirimkan sinyal yang nantinya bisa memanggil teknisi Hyundai untuk membantu Anda yang sedang kesulitan akan mobil Anda, misalnya mogok ataupun segala macam masalah di jalan gitu kan. Kemudian ada juga manual or automatic diagnostic report. Kemudian ada lagi driving information and vehicle health report. Kemudian ada vehicle status check. Kemudian juga ada geofence notification. Jadi kalau misalnya mobil ini berjalan di luar batasnya, dia akan memberikan notifikasi ke HP. Misalnya mobil Anda dipinjam oleh kerabat Anda, saudara Anda, atau anak Anda yang Anda batasi untuk bepergiannya berapa kilometer. Kalau menembus itu, Anda bisa marahin anak Anda karena sudah melanggar aturan yang Anda buat. Kemudian juga ada speed notification, ada time fence notification, ada valet mode, dan juga ada idling time notification. Dan aplikasi tersebut juga bisa mengontrol mobil ini secara remote. Jadi kalau misalnya Anda mau menyalakan mesin, mau menyalakan AC di terik panas matahari, itu bisa melalui HP. Secara garis besar dia memiliki 4 varian, dimulai dari varian aktif, trend, style, dan prime. Dan lebih hebatnya lagi, kalau misalnya kalian dengar-dengar itu biasanya mobil Eropa yang bespoke, kalian bisa request apa yang kalian butuhkan. Mobil ini juga bisa melakukan hal tersebut. Dimulai dari varian yang trend, kalian bisa memilih 10 opsional yang bisa kalian kombinasikan sesuai dengan kebutuhan ke dealer-dealer Hyundai terdekat dari Anda. Jadi Anda bisa membeli mobil ini dengan harganya disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga fitur yang Anda inginkan di mobil ini. Makanya mobil ini menjadi salah satu mobil yang visioner di kelasnya. Kemudian untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin Smart Stream berkapasitas 1500 cc dengan tenaga 114 horsepower dengan torsi sekitar 144 Nm. Itu merupakan tenaga yang cukupan untuk sebuah mesin
1500 cc. Kita lihat dari samping, ini siluetnya itu dia memang mencerminkan sebuah crossover SUV ya, alias SUV perkotaan yang cocok karena memiliki ukuran kompak namun memiliki ground clearance yang cukup tinggi untuk jalanan-jalanan Indonesia yang agak wadaw. Velgnya dia menggunakan tipe Y-spoke seperti itu dengan warnanya dual tone, tapi dia bukan dual tone hitam sama silver, tapi dia pakai warna gunmetal dan silver. Dibalut dengan ban berukuran 215/60 R17. Bannya mereknya Kumho. Ini merek India kalau nggak salah Kumho ya. Kemudian kita ke bagian atas, dia di sini udah dilengkapi dengan LED di spionnya, dan untuk atapnya dia menggunakan dual tone. Jadi kalau untuk yang dual tone ini dia kesannya itu seperti floating roof. Nah, by the way, untuk pilihan dual tone ini hanya tersedia di varian tertingginya, yaitu di varian Prime. Nah, untuk warna merah ini nama warnanya itu Dragon Red Pearl. Berarti kalau yang dual tone ini Dragon Red Pearl with Black Roof. Wih, gila. Gahar banget namanya. Tapi ya udah ya begini aja gitu. Kemudian di bawah sini dia dilengkapi dengan body kit berwarna hitam matte, mengesankan kalau mobil ini tuh tough gitu. Mobil ini tuh rugged. Tapi di bawahnya sini dia ditambahin lagi sama seperti yang di depan, ada side skirt yang berwarna matte silver. Jadi kelihatannya sih sepertinya desainnya harus jadi kelihatan numpuk-numpuk gitu. Kalau misalnya ini dikasih hitam juga, menurut kami itu akan lebih bagus. Cuma, well, ini bukan desain yang jelek juga. Jadi tidak ada komplain untuk desain di sampingnya. Sekarang kita lihat ke belakang bagaimana. Untuk di bagian belakang sini, hal yang pertama yang kami notice adalah tren Hyundai memberikan emblem nama yang besar di bagian belakangnya. Pertama ada Staria, itu pakai emblem yang kayak gini juga. Dan sekarang kereta, dia menggunakan emblem kereta yang segede gini di bagian belakangnya. Dan juga ini pertama kali kami lihat di Hyundai, dia menggunakan emblem tipenya, yaitu tipe Prime. Nah, kemudian untuk desainnya di sini dia ini ya agak nonggeng gitu ya di bagian sininya ya. Cuma tentunya ini di bagian atas nonggengnya, jadi bikin kesan lebih bahenol gitu kalau orang bilang tuh. Dan dilengkapi dengan lampu LED di sini, stop lamp yang berbentuk huruf T seperti ini yang merupakan signaturenya Hyundai di beberapa modelnya, misalnya aja di Santa Fe, di Palisade itu ada di bagian depannya, sementara ini ada di bagian belakangnya. Dan LED-nya Hyundai itu tidak pernah mengecewakan, bagus LED-nya. Walaupun ini dirakit secara lokal, walaupun ya ini ada yang bagian-bagian gelapnya lah, ya itu bisa dimaafkan lah, nggak terlalu signifikan gitu. Kemudian ke bawahnya ini sih kalau buat kami ini agak komplain ya, karena desainnya itu kayak numpuk-numpuk gitu. Coba ini yang bagian silver ini ditaruh di bawah aja. Cuma untungnya walaupun ini numpuk-numpuk seperti ini, di sini ada garis merah yang menciptakan mobil ini kesannya lebih racing, lebih sporty lagi. Tapi kalau misalnya warnanya merah, ini jadi senada. Jadi kelihatannya ini tuh menyesuaikan warna bodi gitu ya. Dan di bawah sini juga dilengkapi dengan sensor parkir 3 titik dan juga ada kamera mundur. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Well, tipikal crossover di Indonesia, bagasinya itu dia cukup luas dan dia juga bagasinya rata lantai. Kemudian di sini ada kompartemen kecil lagi di sebelah kanan dan kiri. Dan untuk ban serepnya dia itu full size, cuma dia velgnya kaleng. Nah, kemudian di sini dia ada subwoofernya nih. Ada emblemnya Bose, karena mobil ini walaupun harganya di bawah 400 dan 300 juta, tapi dia sudah menggunakan speaker premium Bose, menyaingi Kia Sonet yang merupakan saudaranya sendiri dari Hyundai. Nah, kemudian di sini dia ada lampu bagasi, cuma lampunya ini kenapa masih kuning? Ini kayak kos-kosan 350 ribuan sebulan dong, ini lampunya masih kuning gini. Nggak tahu nanti yang di dalam lampunya kuning atau LED, tapi kelihatannya sih itu LED walaupun udah redup-redup gitu ya. Nah, kemudian di sini ada soket 12 volt untuk mengecas handphone rahasia. Tapi kalau misalnya ini masih kurang gede, bagasinya masih kurang praktis, tenang, kita tinggal lipat jok baris kedua ini dengan mudah ya, walaupun masih ada gundukannya. Tapi kalau mau naruh koper atau naruh barang-barang yang besar di sini, misalnya dosa yang besar, mungkin bisa di sini ditaruh. Jangan yang itu jangan ditaruh. Dan di sini juga ada cargo net. Jadinya cargo netnya itu biasanya kan untuk nutupin di belakang sini ya, kalau kayak Daihatsu gitu. Nah, kalau ini enggak, dia kalau mau naruh barang di sini dan goyang-goyang,
Taruh di sini, dia bisa disangkutin ke sebelah sini dan di sebelah sini. Tapi ini ribet balikin bagasinya nih. Kalau misalnya kita mau bangunin kursinya, harus lewat depan. Ya, begitu. Jadi agak repot. Cuma nggak apa-apa lah, itu bukan komplain sih. Nah sekarang the moment of truth. Kita lihat di bagian dalamnya seperti apa. Oke, untuk tipe yang tertinggi nih, yaitu tipe Prime, dia menggunakan jok yang semuanya ini kulit. Dan kulit ini bentuknya perforated. Tidak hanya perforated, tapi dia juga mempunyai fitur cooler seat. Kemudian di sini dia dilengkapi dengan ini ya, aksen-aksen warna silver gitu, dengan stitching juga. Ini kelihatannya putih sebenarnya, tapi sebenarnya ini warnanya silver kalau dideketin gitu. Setir juga udah kulit semua, dia menggunakan 2 spoke gini ya. Ini mengingatkan kami dengan setirnya Hyundai Staria. Sementara untuk di pintunya, speakernya Bose premium sekali. Dan di sini dia untuk yang senderan tangannya dia empuk, tapi sisanya nih plastik semua. Harusnya sih bisa sih, ini empuk nih dikit nih lah, masa nggak bisa sih. Ya sekarang kita masuk ke bagian dalam. Walaupun dia interiornya itu masih banyak plastik kerasnya ya, cuma kalau misalnya kalian duduk di sini, ini akan kerasa nih, ini dari AC ke head unit sampai ke bawah, ini tuh posisinya agak miring ke kanan, yang berarti mobil ini memang diciptakan untuk dikemudikan alias driver oriented. Jarang banget di kelas ini yang mementingkan angle sedikit aja ke supir yang bikin mobil itu kerasa lebih ramah untuk supir. Ini nice job banget Hyundai gitu. Mungkin kalau kata Om Indro ini kompor gas gitu untuk posisi interiornya. Nah kemudian di sini pengaturan setirnya dia bisa tilt dan teleskopik, dan teleskopik ini lumayan jauh. Ini merupakan posisi mengemudi SUV yang paling enak yang pernah gue rasakan, karena gue biasa nyetir itu mobil-mobil kecil, sedan gitu. Gue jarang banget bawa SUV, dan biasanya kalau di SUV permasalahannya adalah posisi kaki kita itu harus nekuk, dia nggak bisa nyelonjor. Di sini kaki gue bisa nyelonjor gitu. Tinggi gue 175 cm dan kaki gue di sini benar-benar bisa nyelonjor, jadi gue berasa lagi bawa sedan. Ini enak banget posisi mengemudinya. Nah kemudian di sini juga posisi shifternya juga pas banget bagian sini. Kemudian di sini ada tombol mode berkendara dan traksi. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan auto hold. Nah kemudian untuk kenyamanan, dia juga dilengkapi dengan ambient mood light yang ada di bagian pintu. Terus juga ada di bagian cup holder sini. Jadi kalau misalnya mau ngelihatnya yang bagus di bagian cup holder sini, jangan ditaruh ini, jangan taruh botol. Kalau taruh botol nggak kelihatan nih. Atau botol yang nyala malah gitu, jadi gede gitu. Nah kemudian di sini dia ada head unitnya. Cuma sayangnya di sini kita belum dapat kuncinya, belum diperbolehkan untuk nyalain. Jadi kita nggak bisa ngelihat bagaimana isi head unitnya, bagaimana isi instrumen clusternya. Yang kelihatan ini full TFT, yang mudah-mudahan sih pakai defaultnya Hyundai ya di mobil-mobil Hyundai yang lain, karena itu merupakan instrumen cluster, salah satu instrumen cluster yang paling bagus dengan harga di bawah 1 miliar. Kemudian di sini armrestnya juga ini empuk ya, ini bukan cosplay dong, ini beneran armrest. Jadi kalau misalnya kita mau bawa mobil sambil nyender gini, tangannya ini bisa banget gitu. Dan di sini untuk tombol-tombolnya semuanya lengkap. Dia ada tombol untuk Hyundai Safety Sense-nya, dia ada cruise control, dan di sini ada audio steering switch control. Nah di sini dia spion tengahnya dia masih day and night view mirror. Di sini lampunya, dan di sini ada tombol SOS, dan ini tombol B, ini kami tidak tahu untuk apa. Dan di sini dia ada sensor yang kami belum tahu ini untuk apa. Mungkin sensor yang tadi berkaitan dengan apa namanya blue link-nya. Jadi kalau misalnya mungkin ada asap masuk, dia bisa ngirimin sinyal SOS atau semacamnya gitu. Kemudian di sini dia sudah dilengkapi dengan wireless charger, dia juga ada slot USB dan ada port 12 volt. Ini ada USB, ada untuk ngecas. Kayaknya sini udah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kalau emang sih itu berarti bagus. Di sini AC digital yang putar-putaran itu kerasa mahal. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan traction control dan start stop engine button. Dan untuk speaker sendiri di depan sini dia ada 5, di tengah ada 2, berarti ada 7, ditambah dengan subwoofer yang ada di belakang. Berarti speakernya dia total ada 8. Dan tidak lupa juga dia ada sunroof yang gede banget untuk mobil di kelasnya. Dan ada satu lagi fitur yang tersembunyi, yaitu cooler glove box. Jadi kalau misalnya kalian punya makanan, punya minuman yang mau di keep tetap dingin, bisa ditaruh di glove box ini dan dia akan terjaga tetap dingin karena ada ventilasi AC-nya. Well, itulah dia tadi first impression kami mengenai Hyundai Creta
2022. Kalau misalnya kalian suka banget sama mobil ini karena bentuk yang striking, bentuk yang bagus, dan juga sangat nyentrik di jalanan, kalian harus bersabar karena delivery pertama mobil ini baru akan dilakukan di bulan Februari 2022. Cuma kalau misalnya kalian mau SPK mulai dari sekarang, itu udah bisa menghubungi dealer-dealer Hyundai terdekat. Well, bagaimana menurut kalian? Apakah ini mobil yang layak dengan harganya yang sudah dibanderol dari 279 juta hingga 399.500.000 rupiah? Semua keputusan ada di tangan kalian sebagai konsumen. Dan untuk kalian jangan lupa juga untuk main-main ke Instagram kita di pricebook.mobil dan pricebook.motor, dan juga kunjungi website kita di pricebook.co.id. Gua Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.